Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. HP yang menggunakan prosesor kencang MediaTek Dimensity 8100 termurah di dunia. Harganya itu cuma 3 jutaan. Kira-kira ini HP apa? Yuk lanjut kita buka aja. Oke, jadi ini adalah Redmi Note 11T Pro. Nah, ini saya impor dari toko online luar negeri. Yang di luar sana itu harganya mulai dari 3,2 jutaan. Ini versi terendah yaitu 6/128 dan itu versi ROM Cina. Kalau pengen ROM yang global itu harganya nambah sekitar 100 ribuan. Nah, ini ROM global karena kembaran dari Poco X4 GT yang memang nggak dirilis di Indonesia ya. Dan di harga segitu jelas ini adalah HP yang menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 8100 termurah di dunia. Kalaupun kita impor ke Indonesia itu totalnya nggak ada 4 juta, masih sekitar 3 jutaan. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini ya, warnanya itu putih dengan tulisan landscape bukan portrait. Redmi Note 11T Pro. Di sini ada tulisan gede 67 watt turbo charge. Kemudian di sini Redmi Note 11T Pro. Dan ini dia versi 6/128 GB. Ini banyak tulisan Cina. Dan di bagian belakang ini ada logo Redmi Cina. Kalau Indonesia nggak kayak gini. Yuk lanjut kita buka aja. Nah, di dalamnya yang pertama ini ada kotak yang biasanya itu adalah silikon case. Benar, ini ada silikon case dan juga buku panduan yang tulisannya itu Cina. Terus ada SIM ejector. Kemudian di sini ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu, terus kita buka lagi. Nah, ini ada kabel USB. Oke, dan yang terakhir kepala charger yang punya output 67 watt. Lanjut kita lihat di HP-nya. Jadi untuk warnanya ini yang warna black, kesannya itu lebih kalem aja ya dibanding yang warna ngejreng. Nah, untuk stiker IMEI di bagian belakang ini nggak usah kita lepas. Urusan IMEI jelas ini tuh aman ya, karena kita udah bayar pajak bea cukai, otomatis IMEI-nya itu terdaftar di bea cukai di Kemenkominfo, bukan Kemenperin. Kalau Kemenperin itu adalah HP yang dibuat di dalam negeri. Nah, untuk back covernya ini kayaknya berbahan dari plastik, bukan dari kaca. Terus untuk framenya ini juga dari plastik dan framenya ini flat. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power yang sekaligus juga menjadi sensor mendeteksi jari. Di atasnya ada tombol pengatur volume. Di sisi atas ada lubang untuk speaker, infrared blaster. Yang satunya ini mungkin untuk secondary microphone. Dan di sini masih disediakan lubang kenikmatan, yaitu lubang jack audio 3,5 mm. Terus di sisi kiri ini kosong aja. Di sisi bawah ada lubang untuk speaker, port USB Type-C, dan slot SIM serta lubang untuk mikrofon. Nah, untuk slot SIM-nya ini dual SIM tanpa tersedia slot micro SD. Kemudian di bagian belakang ada tulisan Redmi, triple kamera, dan dual tone LED flash. Dan di bagian depan dari bawaan ini sudah tertempel screen protector, ada kamera, sensor-sensor, dan lubang untuk earpiece. Biasanya sih kalau speakernya di atas itu menjadi satu ya dengan earpiece. Speaker kedua menjadi satu dengan earpiece. Yuk lanjut kita nyalakan. Oke, ini sudah melewati setup wizard dan tadi kalian bisa lihat sendiri ya kalau logo animasinya itu Poco. Jadi bisa dipastikan kalau ini sudah di flash ke ROM global yaitu punya Poco X4 GT. Ya, karena memang saya beli yang versi di flash ROM global dengan harga sedikit lebih mahal, terpaut 100 ribuan dari yang versi ROM Cina. Oke, untuk aplikasi bawaan, ya di sini memang banyak aplikasi bloatware ya. Oke, langsung kita cek aja di pengaturan. Terus masuk ke tentang telepon. Nah, bener kan? Di sini nama perangkatnya itu Poco X4 GT. Versi MIUI-nya itu 13.0.3 dengan versi Android 12. Nah, ini saya akan kembali dengan keadaan sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Dan juga saya akan coba update. Ini masih ada update apa enggak? Oke, tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi ini sudah saya update ke MIUI paling update untuk saat ini yang didapat dari Redmi Note 11T Pro yang menggunakan ROM global Poco X4 GT.
Nah, sekarang di posisi MIUI versi 14.0.3 dengan versi Android naik dari awalnya itu 12, sekarang di posisi 13. Dan ini aman-aman aja ya kalau kita update, gak ada resiko kayak gimana. Untuk masalah sinyal ini juga aman, kalian bisa lihat sendiri karena ini saya udah bayar pajak bea cukai, emailnya terdaftar. Terus kita lihat di tampilan. Nah, di sini punya screen refresh rate itu 144 Hz. Jadi kalau kita geser itu memang kerasa smooth banget. Dan untuk kualitas layarnya ini tuh ajib banget. Meskipun panelnya IPS, ini saya berani bilang panel IPS terbaik yang pernah saya coba. Ini tuh tajam banget karena punya fitur Dolby Vision. Kalau untuk dagunya memang lumayan tebal ya kalau kita bandingkan dengan HP-HP zaman sekarang yang punya harga ya sekitar 3 juta ke atas. Karena di zaman sekarang itu ada HP yang harganya 2 jutaan, bezelnya tipis banget seperti contoh itu di Infinix. Ini ya lumayan tebal kalau kita bandingkan dengan HP zaman sekarang. Terus kita lihat di aplikasi yang sudah saya install, device info HW, masuk SoC, pakai MediaTek Dimensity 8100, clock speednya itu 2,8 GHz. Fabrikasi 5 nanometer dari TSMC dan pakai GPU Mali G610MC6. Nah, di Indonesia untuk Xiaomi ini prosesornya sama digunakan di Xiaomi 12T yang memang performanya itu mantap, kenceng juga stabil. Tapi kalau di HP ini nanti kita lihat aja. Oke. Untuk screen ini dia resolusinya 2460 x 1080 atau LCD Plus. SDR, Dolby Vision, SDR10, SLG, dan SDR10 Plus. Terus untuk penyimpanan, RAM-nya itu 6 GB LPDDR5 dan internal storage dari 128 GB, sisanya segini. Karena ini sudah saya install beberapa aplikasi tambahan dan game. Kemudian untuk kamera belakang itu 64 megapiksel pakai sensor Samsung S5K GW1. Untuk depan itu 16 megapiksel pakai OmniVision OV16A1. Baterainya 5080 mAh, fast charging 67 watt. Terus untuk sensor, pastinya HP sekelas kayak ini tuh sensornya lengkap ya. Yap, bener, di sini sensornya lengkap, giro ada, magnet juga ada. Dan yang pasti gironya itu hardware. Kalau masih software, kayaknya belum pernah nemu sih HP kelas mid-range itu pakai giro software. Terus kita cek untuk skor Antutu. Dimensity 8100 di Antutu versi 10. Di sini dapat skor 933 ribuan, skor yang tinggi. Dengan rincian skor CPU 25 ribuan dan GPU CPU-nya itu 293 ribuan dan GPU-nya 308 ribuan. Nah, baru tahu ya ternyata di Antutu versi 10 untuk RAM 6 GB itu belum bisa pakai Antutu 3D benchmark versi standar, itu versi light. Karena baru kali ini saya coba di Antutu versi 10 dengan RAM 6 GB. Biasanya itu yang RAM 4 GB langsung loncat ke 8 GB. Kalau Antutu versi 9 itu RAM 6 GB udah bisa pakai Antutu 3D benchmark versi standar. Kalau ini masih pakai versi light. Terus untuk storage test, nah di sini dapat skor 68 ribuan. Rincian skornya seperti ini. Speednya itu dapat 1700-an Mbps dan speed write itu dapat sekitar 1250-an Mbps. Karena di sini udah pakai tipe storage UFS 3.1 yang memang kenceng. Terus kita lihat untuk 3D Marks. Di mode Bad Life Stress Test di sini dapat best loop score 5600-an dan lowest loop score itu 3600-an. Yang artinya stability-nya itu 64,3%. Jadi memang performanya di sini nggak sestabil dibanding Xiaomi 12T. Yang di situ kenceng tapi stabil. Kalau di sini suhu udah mulai ya anget itu ditahan. Tuh, jadi turun performanya. Terus kita lihat untuk kameranya, punya lensa utama itu beresolusi 64 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel, lupa ini makro atau depth. Oh ya, untuk frame kameranya ini tuh berbahan dari metal. Kalau yang bagian back cover ini dari plastik. Mode-modenya ada seperti ini, Pro, dokumen, video, langsung kita lihat di video aja. Itu bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Kalau yang 60 fps itu di Full HD aja. Terus untuk kamera depan
ini bisa merekam, ya ternyata bisa 60 fps, Full HD 60 fps. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Redmi Note 11T Pro. Ini lensa utama, resolusi Full HD di 30 fps. Dan secara default ini stabilisasinya itu aktif ya. Jadi ini stabil banget. Itu ada pilihan lain ultra stabil untuk stabilan yang lebih lagi. Resolusi 4K 30 fps, resolusi maksimal dari perekaman video lensa utama. Nah, di sini otomatis stabilisasinya itu nggak jalan ya. Karena memang yang jalan itu cuma di resolusi Full HD 30 fps, 60 fps pun itu juga nggak bisa dipakai untuk stabilisasinya. Nah, seperti ini untuk hasil perekaman video dari lensa ultrawide-nya. Itu resolusinya mentok di Full HD 30 fps. Kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini tuh stabil banget. Ini semisal kalau kita pakai sambil naik motor di jalanan yang cukup terjal. Nah, kalau untuk kamera depan di resolusi apapun, entah itu Full HD 30 fps ataupun 60 fps, itu stabilisasi nggak jalan. Jadi ini langsung aja saya rekam di Full HD 60 fps. Dan untuk hasilnya ini kok aneh ya. Apalagi untuk foto. Nanti kalian bisa lihat sendiri lah. Ini kamera depan 16 megapiksel dari Xiaomi yang hasilnya yang paling enggak banget sih. Nggak tahu sih ini bug dari ROM-nya atau gimana. Soalnya saya dapat langsung di posisi udah di flash ke ROM global Poco X4 GT. Nah, di sini sempat saya tes untuk bermain game, singkatnya langsung saya perlihatkan aja untuk FPS rata-rata yang didapat, nggak saya tampilin untuk gameplaynya. Pertama, Genshin Impact langsung diatur rata kanan, highest 60 fps, dapat rata-rata fps 46,8 fps. Di 8 menit awal itu dapat FPS ya termasuk enak, yaitu sekitar 50-an fps. Kayaknya memang nggak bisa di atas 50 fps seperti di limit. Selanjutnya itu suhu mulai bukan yang panas sih, sedikit panas aja itu performanya udah dibatasi, diturunin fps jadi rata-rata 45 fps dan itu cukup rata, kalian bisa lihat sendiri. Overall sih masih enak, cuma yaitu sedikit panas aja performanya udah di limit, diturunin. Terus untuk game PUBG Mobile di sini mantap ya, udah bisa dapat di frame rate 90 fps di settingan grafik smooth. Kalau grafik DR itu mentoknya di extreme. Dan di settingan smooth 90 fps di sini terlalu ringan ya. Kalau PUBG Mobile itu dapat rata 90 fps atau fps rata-rata 89,3 fps. Ya katakanlah 90 fps. Ya, di sini memang enak banget kalau untuk game PUBG Mobile. Kemudian untuk game Mobile Legends di sini juga mantap. Settingan yang didapatkan itu maksimal, yaitu di refresh rate ultra, grafis juga bisa ultra. Ini kita atur rata kanan aja alias ultra 120 fps. Dapat rata-rata fps 110 fps. Di 6 menit awal itu cukup rata di sekitar 120 fps. Turun-turun sih ya, cuma sekitar 115 fps. Tapi setelah itu naik turun 90 fps, naik lagi 120 fps. Dan itu terjadi berkali-kali. Di sini memang performanya itu di limit, sedikit hangat aja itu performa diturunin, bukan yang panas ya, sedikit hangat aja itu diturunin ke 90 fps. Ya, kalian bisa lihat sendiri lah grafiknya. Overall sih masih enak ya di atas 90 fps, yang penting bukan di bawah 60 fps. Dan ingat settingannya ini rata kanan ultra. Lanjut kita tes untuk kualitas speakernya yang di sini punya dual speaker stereo tuningan Dolby Atmos. Oh my
Nah, untuk kualitas speakernya memang di sini bukan kaleng-kaleng ya, itu kerasa enak banget didengerin. Ya kelasnya kalau disamakan dengan HP flagship memang bukan kelasnya ya. Tapi kalau dibandingkan dengan HP kelas mid-range ini tuh udah termasuk yang bagus. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini, unboxing dan sedikit coba-coba dari Redmi Note 11T Pro kembaran dari Poco X4 GT yang sekarang harganya itu udah murah banget, 3 jutaan plus pajak bea cukai, itu pun nggak sampai 4 juta, dan menjadikan HP ini yang menggunakan prosesor kencang MediaTek Dimensity 8100 termurah di dunia. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.